Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan merekam materi presentasi terkait mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Pada kali ini kita akan membahas konsep dari sistem informasi, materi pertama ya. Baik, teman-teman sekalian. Jika kita ingin melihat pembagian kategori sistem informasi berdasarkan dari kebutuhan bisnis, maka kita bisa membagi sistem informasi itu ke dalam kurang lebih 6 kategori. Yang pertama adalah sistem otomatisasi ya. Jadi transaksi di sebuah organisasi atau di sebuah kantor itu kita buat otomatis, teman-teman sekalian. Kalau mungkin biasanya dicatat dalam buku besar, maka sekarang kita gunakan sistem informasi untuk membuat hal tersebut menjadi otomatis. Berikutnya kita buat lebih kompleks dari sekadar mengotomatisasi transaksi ya. Maka mungkin kita bisa membuat sebuah sistem informasi manajemen, di mana di dalamnya mungkin ada pengelolaan data yang menjadi input untuk diolah menjadi sebuah informasi yang lebih bermakna bagi tingkatan manajemen. Nanti kita akan melihat lagi lebih dalam apa itu yang disebut dengan sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Jika kita buat lebih kompleks lagi ya, kalau di sini ya tatarannya hanya pada manajemen operasional, maka kita bisa membuat sistem informasi untuk pihak yang lebih atas lagi, yaitu sistem informasi eksekutif ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak pengambil keputusan atau pihak eksekutif ya. Kalau di sistem informasi manajemen di tataran operasional, maka kita berpikirnya bagaimana mengolah data menjadi informasi yang lebih bermakna. Di sini fokusnya mungkin lebih ke penyediaan grafis ya, yang mendukung pihak-pihak eksekutif untuk melakukan analisa dalam rangka mengambil keputusan. Ya, baik. Pembahasan saya lanjutkan ke sistem pendukung keputusan. Agak sedikit berbeda dengan sistem informasi di atasnya, di mana kalau kita mau membangun sebuah sistem informasi eksekutif, maka sebaiknya kita awali dari bawah, yaitu sistem otomatisasi kantor, kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan sistem informasi manajemen, dikembangkan lebih lanjut lagi menjadi sistem informasi eksekutif. Nah, pada sistem informasi pendukung keputusan, dari awal memang sistem itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan decision maker ya. Kita membuat sebuah sistem yang mendukung semua, mulai dari input, kemudian kriteria pembahasan ya, dan kemudian sampai memilih alternatif keputusan itu semua dibuild dari sistem pendukung keputusan. Nah, jadi nanti seorang decision maker ya itu tinggal melihat apa yang dihasilkan oleh DSS dan kemudian dia melakukan analisa tambahan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi memang karakteristiknya agak sedikit berbeda antara sistem pendukung keputusan dengan sistem informasi di atas ini. Berikutnya karakteristik yang berbeda lagi yaitu sistem ahli atau expert system. Ini contohnya misalkan
memindahkan keahlian dokter misalkan ya ke sebuah sistem. Ya, jadi nanti modelnya ada semacam tanya jawab dan kemudian di akhir itu ada sebuah suggestion ya. Ada sebuah saran berdasarkan keilmuan dari expert. Expertnya itu bisa dokter, bisa misalkan psikolog, misalkan seorang ahli mesin begitu ya. Nah, itu sistem ahli. Karakteristik dari sistemnya dibuat seperti itu. Terakhir, misalkan kita membuat sebuah sistem informasi yang berjenis artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, ini berarti kita membuat sebuah sistem yang memiliki elemen kecerdasan gitu ya. Jadi sistemnya itu bisa belajar. Ya seperti idenya ini adalah membuat otak manusia yang kemudian dipindahkan ke dalam sebuah sistem. Jadi sistem itu pelan-pelan itu bisa belajar dan bisa bertindak berkarakter seperti otak manusia. Nah, itu tujuan dari artificial intelligence. Baik teman-teman, ini kategori sistem informasi ya berdasarkan kebutuhan bisnis, walaupun masih ada yang lain, tapi pada materi kali ini saya sampaikan kurang lebih ada 6 kategori sistem informasi berdasarkan kebutuhan bisnis. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita membahas pembagian sistem informasi berdasarkan rujukan dari Pak Eko Indrajit ya. Di sini kita akan membahas hierarki dari sistem informasi. Dari yang tataran paling bawah yaitu adalah otomatisasi sistem. Ya, di sini disebutkan sebagai transaction system, hingga ke yang paling atas itu adalah executive information system. Baik teman-teman, jika bisa dilihat di sebelah kanan ini adalah peruntukan kategori user ya. Jadi di sini adalah sistem informasinya, di sini peruntukan kategori usernya. Jadi kalau kita membangun sebuah otomatisasi sistem atau kalau di istilah di sini transaction system, itu kita membangunnya pada tataran user kategori customer service atau dalam bahasa lain di sini operator ya. Jadi kita memudahkan si operator dalam menjalankan transaksi, tidak lagi secara manual tapi kita buat secara otomatis ya. Dan kemudian kalau dalam koridor pencatatan manual kita catat di buku besar, maka di sini pencatatan transaksi itu dimasukkan ke dalam database begitu ya. Nah, jika otomatisasi sistem itu kita kembangkan sedikit lebih kompleks, maka di dalamnya ada penggabungan dari database antar unit begitu ya. Maka kita bisa membangun sebuah data warehouse. Nah, ini peruntukannya untuk user kategori supervisor atau misalkan asisten manajer begitu ya. Misalkan contohnya di sini adalah transaksi misalkan kita di studi kasus di supermarket begitu ya. Misalkan ini adalah transaksi di kasir. Nah, ini transaksi di kasir ya. Kemudian di sini kita membangun sebuah informasi transaksi di gudang misalkan ya. Di sini di kasir pencatatan barang yang dibeli oleh masyarakat ya. Dan di sini di gudang pencatatan barang keluar masuk. Barang yang dikeluarkan dari gudang ditaruh di supermarket, atau barang yang dicatat masuk ke gudang kalau dikirim dari supplier. Misalkan dari dua itu di pencatatannya disimpan dalam database ya, database masing-masing.
database kasir atau database kasir, database kasir atau database gudang. Nah, maka kita akan membangun sebuah bridging itu istilahnya, jembatan di antara kedua database ini kita bangun untuk mendukung keperluan data warehouse. Nah, nanti supervisor itu keuntungannya misalkan ya, supervisor itu tidak perlu lagi mengecek secara manual barang apa yang jumlahnya itu tinggal sedikit begitu ya, sehingga perlu di stok dari gudang, barang di supermarket yang perlu di stok dari gudang, atau si supervisor juga bisa mendapatkan informasi atau alert barang-barang di gudang yang juga tinggal sedikit. Pada kasus lain misalkan keuntungan dari pencatatan database seperti ini ya, yang kita buat otomatisasi ini, misalkan si supervisor itu mendapatkan alert barang-barang yang sudah hampir kadaluarsa misalkan ya. Jadi banyak keuntungan ketika kita membangun sebuah transaction system, sistem otomatisasi sebuah bisnis ya, dan kemudian setiap unit kita buatkan, kemudian kita buatkan juga sebuah consolidation system, kita buatkan jembatan database untuk keperluan data warehouse seperti ini ya. Nah, ini akan sangat membantu sekali bagi sebuah organisasi. Kemudian lagi jika kita membuat sebuah sistem informasinya untuk keperluan dari tingkatan manajer ya, di sini misalkan manajernya dicontohkan adalah junior manager atau line manager ya, maka nanti di sini kita akan membangun sebuah sistem pelaporan, sistem report ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan, kalau kasir di sini kan yang penting adalah transaksi penjualan tercatat. Nah, di sini ya, di sistem informasi manajemen reportingnya bisa saja kita buat model misalkan dalam 1 bulan ini kita mendapatkan pencatatan penjualan berapa ya. Jadi tercatat itu penjualan, dan baik penjualan itu dilihat secara global begitu ya, penjualan keseluruhan ataupun penjualan yang bisa kita detailkan ya, dari kebutuhan rumah tangga, alat kebutuhan rumah tangga berapa penjualannya, makanan dan minuman berapa penjualannya, itu bisa kita bagi lagi. Naik ke atas misalkan kalau kita membangun sebuah executive information system ya, usernya tentu saja dari eksekutif chief ya, chief executive officer atau direktur istilah kita. Nah, maka kalau di sini ya bentuk reportnya misalkan dalam bentuk tabel ya, di sistem informasi manajemen dalam bentuk tabel, di executive information system sistem pelaporannya kita buat dalam bentuk grafis begitu. Jadi misalkan di sini kita buat reportnya pada tahun ini jenis barang apa saja yang sedang menjadi tren, itu bisa kita buatkan seperti itu untuk pelaporannya ya. Menjelang hari raya Natal itu barang apa saja yang perlu kita stok agar kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari situasi-situasi tertentu. Nah, itu bisa kita buatkan di sini. Nah, dasarnya adalah pengolahan data di tingkatan sistem informasi manajemen. Jadi kira-kira begitu kalau kita membangun sebuah sistem informasi mulai dari tataran operator ya, yang mengotomatisasi sebuah transaksi hingga ke tataran eksekutif ya, direktur. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana karakteristik dari setiap sistem informasinya.
Saya lanjutkan. Jadi kalau tadi kita berbicara sistem informasi otomatisasi ya, atau transaction processing system. Nah, di sini kita akan coba melihat yang mungkin bisa kita temui ya di sekitar kita, di kehidupan kita. Contohnya sebuah sistem otomatisasi adalah teller ya, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mengambil uang ya, zaman dulu mungkin di zaman saya, kalau ngambil uang ya kita harus datang ke kantor bank ya, ke kantornya, dan kemudian kita antri di teller. Nah, tapi saat ini teman-teman mungkin lebih terbiasa untuk datang ke mesin ATM daripada mengantri untuk mengambil uang di teller. Nah, itu adalah salah satu contoh ya otomatisasi sistem yang saat ini paling populer, dan tanpa disadari itu sudah merubah peradaban teman-teman sekalian. Seperti yang tadi saya bilang, di angkatan saya yang seumuran saya itu, zaman dulu kita terbiasa datang ke bank, antri begitu ya. Sementara saat ini teman-teman tidak perlu melakukan itu, cukup dengan mendatangi ATM terdekat. Contoh lain misalkan ya, McDonald online delivery. Nah, kalau sekarang mungkin yang teman-teman lebih terbiasa adalah pemesanan melalui GoFood gitu ya, pemesanan melalui GrabFood. Nah, zaman dulu tidak ada itu sebuah otomatisasi pesan makanan untuk online delivery. Zaman dulu nggak kepikiran, yang namanya pengen belanja beli makanan ya kita harus keluar rumah, datang ya ke restoran atau rumah makan yang kita tuju. Saat ini peradaban sudah mulai beralih ya, dengan adanya otomatisasi sistem kita bisa memesan cukup dengan tinggal di rumah ya. Kalau saya itu, zaman saya itu apa yang dulu ada di film-film itu sekarang kalian rasakan teman-teman sekalian. Kalau dulu di film gitu ya, semua itu pesan melalui sistem, tinggal pencet, tinggal telepon. Sekarang pun sudah jarang ya, kita harus telepon, pesan sesuatu, nanti datang, ada yang mengantarkan. Sekarang peradabannya sudah beralih, bukan lagi telepon, tapi tinggal pencet-pencet di HP saja. Nah, itu adalah contoh dari transaction processing system, sistem otomatisasi sebuah transaksi, gitu ya. Contoh lain, nah ini kalau di Jogja, Solo itu saat ini baru-baru saja diterapkan kereta listrik ya, dan untuk masuk ke dalam stasiunnya itu kita akan ngetap kartu ya, check in dengan menggunakan kartu pada gate ya, gerbang seperti ini. Zaman dulu ya harus ada petugas ya, harus ada loket petugas yang memeriksa secara manual. Saat ini petugas manusia itu sudah digantikan oleh sistem-sistem seperti ini ya. Jadi mau masuk ke stasiun itu tinggal dijaga oleh gate seperti ini. Mau masuk tempat parkir tinggal dijaga oleh gate sebuah sistem seperti ini ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau kalian perhatikan ada sedikit perbedaan karakteristik sistem otomatisasi yang ditampilkan pada slide ini dengan sistem otomatisasi pada gambar yang di MACD ini ya. Jadi kalau di MACD ini itu kita membuat sebuah sistem informasi murni membuat softwarenya saja ya. Jadi ini kan berbasis online, berbasis website ya, baik yang airline juga. Kalau kita pesan tiket pesawat, itu kan murni kita hanya membangun sebuah software. Tapi kalau kita membangun sebuah sistem ATM, ya, di sini disebutkan ada kata machine, begitu.
atau kita membangun gate seperti ini, baik gate KRL maupun gate parkir, maka kita tidak hanya sekadar membangun sistem informasinya saja, tidak hanya sekadar membangun softwarenya saja, tetapi kita juga harus membangun infrastrukturnya, ada hardwarenya, begitu ya. Nah, jadi memang ke depan kita akan belajar apakah nanti kita hanya sekadar membangun software saja atau kita sekaligus membangun infrastrukturnya. Bagaimana kita memutuskan itu? Apakah kita hanya membangun software atau komplit dengan infrastrukturnya? Nah, itu nanti didasarkan dari kebutuhan user yang akan mengimplementasikan sistem informasi ini. Ke depan kita akan belajar sampai ke sana, teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman. Ini adalah slide yang memberikan gambaran pada teman-teman semua. Apa itu sistem informasi di tataran operasional, ya, operator, usernya. Kemudian di tataran ini kalau diberi pengetahuan, knowledge level, ya. Jadi kalau diberi pengetahuan seperti itu. Kemudian ini adalah sistem informasi manajemen dan juga DSS, ya, di level manajemen, dan ini sistem informasi yang di level strategik. Ini masing-masing ada penjelasan contohnya dari setiap unit. Sales and marketing, manufaktur, finance, accounting, dan human resource, ya, sumber daya manusia. Ini ada contohnya dan naik ke atas, ya. Jadi ini kalau di sales di sini mulai dari order processing, kemudian sampai misalkan di atas di sini adalah 5-year sales trend forecasting, ya. Nah, ini sampai ke atas dan seterusnya. Di human resource di sini misalkan employee record keeping, presensi, begitu ya. Kemudian sampai ke atas di sini adalah personal planning, ya. Ini nanti saya minta teman-teman untuk membaca satu persatu apa perbedaan karakter dari masing-masing sistem informasi di setiap levelnya. Baik, saya lanjutkan. Di slide ini kita akan belajar bahwa sistem informasi itu tidak hanya menginstal software, ya. Nah, kalau kita hanya menginstal software saja, berarti kita berbicara di segitiga yang di atas ini, ya. Ini kenapa digambarkan segitiga? Jadi yang paling bawah di sini adalah sistem informasi yang bersifat transaksi, ya, otomatisasi tadi. Kemudian naik ke atas itu nanti untuk melayani kebutuhan dari eksekutif, yaitu misalkan tadi executive information system, ya. Jadi silahkan teman-teman lihat di sini, ini adalah level dari organisasi employees, ya. Nah, mulai dari pihak staff sampai ke eksekutif. Sementara di sini ini adalah jenis-jenis dari sistem informasinya, ya. Mulai dari transaction, kemudian naik sampai mengkerucut di EIS-nya, ya, Executive Information System. Nah, jika kita mengembangkan sistem informasi itu secara utuh dengan perangkatnya, dengan hardware-nya, maka kita juga harus memperhatikan IT infrastrukturnya. Apa itu? Ya, hardware-nya. Nah, di sini disebutkan IT komponennya, hardware-nya, kemudian personalnya, ya. Jadi ahli-ahli IT yang nanti akan membantu kita di infrastruktur. Nah, selain ahli-ahlinya, maka nanti kita juga harus mempertimbangkan after sales-nya, yaitu siapa yang membantu melakukan perawatan, ya. Karena cukup banyak di kita
di negara kita itu 6 bulan sistem informasi diterapkan, berjalan bagus, tapi kemudian setelah 2 tahun dan selanjutnya, maka kadangkala sistem informasi itu terbengkalai karena tidak ada dukungan di level ini ya, di IT service. IT service ini nanti sebaiknya dipasang, diimplementasikan pada 2 sisi, yaitu di infrastrukturnya dan juga di bagian softwarenya, gitu ya teman-teman. Baik, sekarang kita mulai mengkerucut ya. Apa itu yang disebut dengan sistem informasi? Jadi kalau kita lihat dari tadi, sistem informasi itu adalah kombinasi ya, dari teknologi informasi dan juga aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut. Oke, jadi itu dikombinasikan kedua hal itu ya, teknologi dan aktivitas untuk mendukung operasi dan juga manajemen di sebuah bisnis atau di sebuah organisasi ya. Nah, ada tujuannya berarti ya, ada goalnya yang ingin diterapkan dari penerapan sistem informasi itu, yaitu ini ingin mendukung, mensukseskan, melancarkan ya operasi dan manajemen. Baik teman-teman, kita mulai membahas apa itu karakter sistem informasi. Yang pertama, kalau kita mau merancang sebuah sistem informasi, kita harus menetapkan tujuannya. Tujuan dari penerapan sistem informasi itu harus jelas dari awal. Dari kita mulai merencanakan akan membangun. Ya. Mau apa? Apakah kita akan membangun hanya transaksi ya, sistem informasi transaksi, berarti nanti ya untuk membantu otomatisasi di level operator saja, atau ternyata kalau kita diminta membangun sebuah sistem informasi manajemen, maka kita perlu memikirkan apakah di bagian bawahnya itu sudah ada ya, atau kalau kita diminta membangun sistem informasi untuk level eksekutif ya, maka kita juga harus memastikan bahwa sistem informasi di bawahnya itu sudah ada dan support. Atau kalau tidak ada, berarti kita harus mampu menjelaskan pada pihak klien begitu, bahwa untuk membangun sebuah sistem informasi yang berada di level eksekutif itu, maka kita harus membangun keseluruhan sistem yang supporting di bawahnya. Bahkan mungkin kalau diperlukan ya, kalau kita membangunnya tidak hanya software saja, bahkan mungkin kita harus mampu menjelaskan seperti yang ada di gambaran segitiga di slide sebelumnya. Jadi pastikan ya, teman-teman itu memahami apa tujuan dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Berikutnya, karakter yang kedua. Sistem informasi itu memiliki subsistem ya. Kemudian di dalam subsistemnya itu sendiri ya. Jadi di setiap subsistemnya itu sendiri itu pasti ada bagian lebih kecil lagi yang menangani input. Jadi sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem apapun itu ya inputnya. Kemudian input itu kita sebut data, input itu kita sebut data. Kemudian data diproses, ada suatu proses di dalamnya. Proses itu entah itu disimpan, jadi kalau hanya disimpan ya sudah berarti data disimpan, outputnya apa? Ya data tersimpan di database begitu. Ya, jadi inputnya data, prosesnya disimpan, outputnya database. Tapi ada juga tidak hanya sekadar disimpan, tapi juga harus diproses dan ditampilkan lagi.
Nah, berarti nanti di sini outputnya adalah tampilan di layar, ya. Contoh misalkan kalau kita berbicara ini misalkan ya, nah ini di yang palang parkir, inputnya adalah ada sebuah data, data itu berupa kartu begitu ya, atau di sini tombol, bisa juga tergantung dari bagaimana teknologi yang diterapkan. Jadi bisa kartu atau bisa tombol. Data itu diinputkan di sini, diproses, ya. Outputnya apa? Outputnya selain data disimpan, maka ada juga output lain, yaitu palang ini bergerak, kan begitu ya. Jadi sistem informasi itu memiliki komponen berupa subsistem. Di dalam subsistem, ya, setiap subsistem itu pasti memiliki bagian input, bagian proses, bagian output. Kemudian lagi, nah ini yang agak abstrak, tapi teman-teman harus memahaminya, ya. Sistem informasi itu memiliki ruang lingkup dan lingkungan, teman-teman. Apa maksudnya? Jadi pasti ada garis batas yang jelas dari sebuah sistem informasi. Dengan demikian, sistem informasi itu tidak akan bersinggungan dengan sistem informasi lainnya, ya. Ada garis batasnya. Kalau kita berbicara sistem informasi akademik, nah batasnya itu apa saja? Karena nanti kalau kita tidak mampu memahami batas itu, maka nanti akan semakin rancu, akan semakin berkembang luas. Nah, kalau ini berbicaranya project yang dibisniskan, jadi misalkan ada klien yang meminta kalian untuk membangun sebuah sistem informasi. Kalau teman-teman tidak mampu menjelaskan garis batas sistem, maka kalian itu akan ditekan oleh klien. Nah, ini harusnya bagian dari project, ini harusnya bagian dari project. Nah, itu ya kita nanti akan rugi ya. Padahal seharusnya itu sudah lain, sudah berbeda sistem informasinya. Oke, kita akan perjelas di slide berikutnya di sini ya, apa yang dimaksud dengan karakter dari sistem informasi. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi, ini adalah misalkan sebuah sistem informasi itu terdiri dari kayak tadi ini ya, saya contohkan dari sini. Nah, dalam sebuah industri misalkan, kita akan membangun sistem informasi sales, manufaktur, finance, accounting, human resource misalkan begitu ya. Nah, yang saya sebutkan ini itu adalah sistem informasi di sini misalkan ya. Jadi kita memandangnya bisa saja tergantung sudut pandang tertentu. Tapi sekarang saya jelaskan ini adalah sistem informasi yang dimiliki oleh satu buah industri. Ini adalah sistem informasi finance tadi ya, terus accounting, terus sales, terus SDM begitu. Nah, masing-masing di dalamnya itu ada batas. Ini kita lihat ya. Nah, ini ada batas sendiri. Contoh misalkan ini ya, nanti saya tanya ini. Ini kan ada finance. Finance itu kan keuangan ya. Ada accounting, ada human resource. Nah, saya tanya misalkan, sistem informasi yang melayani penggajian itu masuk di mana? Ya, di finance kah? Di accounting kah? Di human resource kah? Itu yang harus jelas ya. Jadi di sini, nah, tujuannya apa ya? Kemudian komponennya bagaimana, ruang lingkup dan lingkungannya apa. Ini harus jelas sehingga ketika teman-teman menjelaskan, ya, ini teman-teman sudah bisa menjelaskan batas dari sistem informasinya itu apa. Oh, kalau gaji itu bukan di finance, bukan ya. Misal ini saya agak kurang memahami ilmu di bagian keuangan. Tapi misalkan, dan menurut pendapat saya, penggajian itu bukan bagian dari unit keuangan ya.
unit keuangan itu tinggal menerima data dari, kalau menurut saya itu ada penggajian itu adalah bagian dari sistem informasi human resource SDM. Nah, keuangan itu menerima data nih, misalkan ini keuangan ya, ini keuangan menerima data gaji dari sistem informasi SDM. Nah, oke, misalkan finance nanti mengatur ya cash flow-nya. Nah, yang membayarkan sendiri misalkan nanti dari bagian akuntansi atau terbalik ya. Tapi itu yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman harus mampu melihat dan menentukan mana batasnya, mana subsistem yang satu, dan di dalam subsistem sendiri ini ya, lihat ya. Di dalam subsistem sendiri itu harus jelas juga mana batas-batasnya. Oke, dan ini adalah lingkungan dari sistem informasinya ya. Nah, kalau kita berbicara subsistem yang ini misalkan, maka ini semua ya lingkungan dari subsistem itu, begitu ya. Dan pada setiap subsistem, lihat ini, pada setiap subsistem pasti ada input, proses, output. Nah, jika ada komunikasi antara subsistem satu dengan subsistem lain, maka kita harus membangun interface-nya, ya, antar mukanya, bridging-nya, jembatannya, itu kita harus membangun itu. Jadi komunikasi antara satu subsistem dengan subsistem lain itu harus terlayani dengan baik. Oke, teman-teman sekalian, sekarang saya akan membahas lebih dalam dari komponen sistem informasi yang input, output, ya, kemudian ada model, ada basis data dan teknologi. Tadi sudah disebutkan bahwa yang disebut input adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Apapun itu ya input datanya itu. Bisa input data itu dimasukkan melalui keyboard ya. Jadi ada data yang diketikkan ke dalam sistem informasi. Atau kalau kita membangun sebuah teknologi dengan hardware, kayak tadi misalkan di tombol palang parkir ya. Jadi ada tombol yang ditekan. Nah, itu juga kan ada data yang dimasukkan ke dalam sistem ya. Mungkin pada tombol itu dikombinasikan dengan jam misalkan ya. Jadi teman-teman tolong bayangkan di palang parkir, ketika tombol ditekan maka sistemnya itu dirancang untuk merekam pencatatan ini di gate berapa gitu ya. Jadi ada identitas gate-nya, jamnya ya. Jam berapa ini ada kendaraan yang masuk begitu ya. Atau kalau lebih kompleks lagi, kalau teman-teman suka memperhatikan di palang parkir yang cukup canggih, itu biasanya di depan ada kamera CCTV ya. Jadi ketika tombol ditekan, selain tadi data yang sudah saya sebutkan direkam, maka juga si kamera CCTV itu juga mengcapture ya, merekam tampilan dari kendaraan yang menekan tombol tadi ya. Jadi kendaraan yang digunakannya itu apa? Mungkin juga ada pencatatan plat nomor, mungkin juga ada merekam kendaraan yang masuk ini jenisnya apa gitu ya. Nah, itu input yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Baik, setelah input, sekarang kita masuk ke model dulu. Jadi di sini kita merancang sesuatu prosedur ya, atau suatu logika atau suatu model matematis yang model tersebut, prosedur tersebut itu kita gunakan untuk memproses, mengubah transformasi data menjadi suatu informasi yang nantinya akan ditampilkan pada output
begitu ya. Jadi intinya di sini adalah kita menyiapkan segala sesuatu untuk memproses dari input menjadi output. Apapun itu ya prosesnya. Jadi misalkan data dirubah, disimpan ke dalam basis data, maka ya outputnya itu berupa data yang tersimpan di basis data. Kalau di tadi palang parkir ya, ada sesuatu yang diproses, nah kemudian outputnya adalah palang parkir tersebut itu terbuka misalkan, begitu ya. Jadi kita membuat proses yang terjadinya itu di sini kita memikirkannya ya, yaitu di komponen model. Output tadi sudah dibahas, sekarang basis data. Basis data di sini adalah suatu teknologi database ya yang digunakan untuk menyimpan data. Kalau dulu database itu adalah segala sesuatu yang disimpan di hard disk di komputer secara offline, maka sekarang teknologi basis data sudah berkembang sangat pesat ya teman-teman. Jadi sekarang bentuk penyimpanan data itu tidak selalu dalam bentuk hard disk. Kalau teman-teman dulu pernah belajar mengenai komputer ya, ada sebuah hard disk di dalam PC begitu. Nah, itu digunakan untuk menyimpan data. Sekarang bentuk penyimpanan data semakin mengecil. Bisa jadi kalau perancangannya itu memang dikhususkan untuk penyimpanan di dalam MMC misalkan ya. Nah, jadi sekecil itu data itu disimpan dalam MMC. Atau datanya disimpan dalam teknologi cloud ya, yaitu disimpan di internet. Jadi database-nya itu di internet. Nah, itu semua nanti tergantung dari kebutuhan user. Yang jelas, setiap sistem informasi itu pasti harus didukung oleh basis data. Cuman kita ketika merancang itu harus menyiapkan database seperti apa yang paling sesuai dengan kebutuhan usernya. Gitu ya teman-teman. Teknologi tadi juga sudah dibahas. Kalau kita hanya merancang sebuah software saja, maka ya kita biasanya memikirkan komponen sistem informasinya hanya 4 ini saja ya. Tapi kalau sistem informasinya butuh didukung oleh hardware, maka ya kita perlu memikirkan teknologi apa yang tepat. Apa itu komponen teknologi? Adalah alat atau hardware atau segala teknologi yang digunakan untuk mengendalikan sistem. Gitu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, teman-teman, apakah di mata kuliah ini kita akan menjadi programmer di sini? Nah, jawabannya sebenarnya bukan ya, teman-teman sekalian. Jadi output yang nanti diharapkan dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi ini adalah teman-teman bukan hanya sekadar menjadi programmer. Ya. Apa sih programmer? Programmer itu adalah orang yang menulis kode program. Bagaimana si programmer menuliskan kode program? Nah, tentu dia harus punya modal. Modalnya adalah dia membuat suatu aplikasi tersebut atau sistem informasi berdasarkan rancang bangun yang dibuat oleh analis sistem. Nah, harapannya teman-teman yang belajar APSI adalah sebenarnya mampu berperan menjadi seorang analis sistem lebih dari sekadar programmer ya. Apa itu analis sistem? Bahasa Inggrisnya sistem analis ya.
adalah organisasi. Jadi maksudnya kalau itu sebuah tim ya, atau juga perorangan, person yang menganalisis sistem ya, maksudnya mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan dari pemakai sistem. Jadi kalau sistemnya itu sudah ada, ya, mau dikembangkan, bukan bikin baru, maka tentu pada sistem yang sudah ada, sistem yang existing itu mungkin terdapat masalah-masalah, ya, masalah yang timbul dari sistem yang sudah ada. Nah, itu perlu kita pelajari dan kemudian kita kombinasikan kebutuhan-kebutuhan pemakai, ya. Selanjutnya kita identifikasi bagaimana memecahkan masalahnya. Nah, ini yang diharapkan dari mata kuliah ini. Ya, teman-teman itu mampu berperan menjadi seorang analis sistem. Selanjutnya akan kita lihat apa perbedaan lebih detail antara programmer dengan sistem analis, ya. Yang pertama, tanggung jawabnya. Programmer itu terbatas pada pembuatan program. Jadi programmer itu ya urusannya menerjemahkan, ya, tadi di sini kan ya. Nah, menerjemahkan rancang bangun menjadi kode program. Itu tanggung jawabnya. Sementara seorang analis sistem, tanggung jawabnya ya dia tadi merancang sebuah prototipe, rancang bangun, ya. Selain itu, ya analis sistem itu juga menjadi kepala dari programmer, teman-teman. Sehingga seorang analis sistem juga bertanggung jawab pada pembuatan program komputer, ya. Bertanggung jawab, tapi bukan bertanggung jawab pada kode programnya, bertanggung jawab pada pengerjaan sistem secara keseluruhan. Karena di sini menjadi leader, ya, menjadi pimpinan dari tim biasanya seorang sistem analis itu. Kemudian kalau di sini pekerjaannya itu bersifat teknis, ya, karena dia memikirkan kode program, ya. Jadi sifatnya teknis. Bagaimana menerjemahkan rancang bangun ke dalam kode-kode program. Nah, kalau sistem analis, dia pekerjaannya ya memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah. Jadi kalau si sistem analis ini berdiskusi mengenai kode program, itu diskusinya dalam rangka diskusi alur pemecahan masalah secara garis besar. Ya, yang bertanggung jawab pada kode program adalah programmernya. Programmer itu biasanya dia komunikasinya dengan sistem analis dengan kode program, ya. Jadi di sini disebutkan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang komunikasinya itu. Sementara sistem analis komunikasinya dengan banyak orang, ya. Dengan user dia komunikasi. User itu mungkin berjenjang levelnya, bahkan dengan manajernya. Ya, seorang sistem analis harus punya keahlian komunikasi terhadap user. Ya, lebih-lebih kalau usernya itu berjenjang dan ada level manajernya. Secara internal, seorang analis sistem juga harus bisa berkomunikasi pada sesama. Ya, kalau itu sebuah tim, ya, pada sesama analis, ya, dan berkomunikasi pada programmer. Jadi itu tanggung jawabnya lebih besar, ya, seorang sistem analis. Kita lanjutkan. Bagaimana kita melakukan sebuah analisis sistem? Nah, kita sudah berbicara teknis, ya, teman-teman. Yang pertama adalah identify atau mengidentifikasi masalah. Apa itu? Ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Mengembangkan sebuah sistem informasi itu bisa terdiri dari dua hal, yaitu membangun sistem informasi baru dari nol sama sekali, ya,
Artinya mengubah kebiasaan dari yang awalnya manual menjadi terkomputerisasi, ada sistem informasinya. Kita harus mengidentifikasi masalah itu. Karena mungkin saja ada perbedaan karakteristik ketika membangun sistem informasi dari nol atau mengembangkan dari sistem yang sudah ada. Mengidentifikasi masalahnya apa. Biasanya di sini juga kita ketemu nih tujuan yang ingin kita capai itu apa. Nah, jadi yang paling penting dari tahap identify adalah membuat tujuan pengembangan yang harus dicapai. Oke, selanjutnya adalah understand. Biasanya dua tahapan ini sekali jalan ya teman-teman, antara identify dengan understand, memahami kerja dari sistem yang sudah ada. Nah, yang lebih penting di sini ketika tahapan ini adalah sudah ada kesepakatan dengan klien. Ya. Jadi sistem yang akan dibuat itu seperti ini, tujuannya sampai titik ini, begitu ya. Nah itu yang paling penting dari dua tahap ini. Lanjut ya. Setelah identify dan understand, tahap berikutnya adalah analyze. Apa di tahapan ini? Yaitu menyusun solusi atas permasalahan yang ada. Ya, jadi kita membuat solusinya. Dan setelah itu kita akan melakukan desain. Ada macam-macam ya desain teman-teman. Nah, tapi saat ini saya tidak akan fokus pada pembahasan desain ini dulu. Selanjutnya, pada slide selanjutnya adalah saya akan mengajak teman-teman untuk memahami dua tahapan ini, yaitu identify dan understand. Ya, baik teman-teman sekalian. Jadi kita akan belajar memahami analisis sistem pada dua tahapan tadi, yaitu identify dan understand. Di slide ini ya, kita akan mencoba membuat daftar ya, apa saja sistem informasi yang termasuk kategori transaksional. Jadi saya minta nanti teman-teman membuat tugas mandiri. Teman-teman dalam rangka mengidentifikasi, silahkan buat daftar sebanyak mungkin sistem informasi yang kategorinya transaksional ya. Jadi silahkan di list. Misal di sini ya, sistem informasi akademik. Ya, kita punya nih ya, EduManage. Nanti tuliskan keterangannya, yaitu sistem yang membantu input mata kuliah. Transaksinya di sini kan input mata kuliah ya per mahasiswa. ATM. Apa itu keterangannya? Yang menggantikan transaksi di teller. Sistem informasi jual beli, misalkan Tokopedia, apa nanti ya dituliskan. Dan seterusnya, ini sudah saya berikan contoh. Nah, teman-teman nanti saya minta tolong membuat list tambahan lagi ya. Jadi sebagai tugas mandiri dalam rangka memahami sistem informasi, saya minta teman-teman membuka mata, kemudian mencari informasi, ada apa saja sistem informasi yang kategorinya transaksional yang ada di sekitar kita. Lanjut, nah ini tugas mandiri yang berikutnya teman-teman. Jadi nanti setelah teman-teman membuat list ya, nanti kita fokus ya pada beberapa. Saya minta nanti dua saja, dua sistem informasi yang teman-teman fokuskan. Nah, pada dua sistem informasi yang teman-teman fokuskan itu, sekarang kita tambah ya. Kita tuliskan tujuan dari sistem informasi EduManage itu apa toh? Ya, ini tujuannya apa? Nah, nanti kita akan melihat apakah sistem informasi yang ada di sekitar kita itu tujuannya betul-betul tercapai atau tidak, begitu ya. Ini misalkan sistem informasi KAI akses.
Nah, bagi teman-teman yang suka naik kereta mungkin tahu, tapi kalau teman-teman yang tidak pernah naik kereta dan mungkin belum pernah tahu, oke, ganti. Nanti yang dibahas jangan sistem informasi kayak akses ATM misalkan ya. Atau kalau tidak ATM, misalkan sistem informasi e-banking. Pak, saya belum pakai e-banking. Teman-teman, yang namanya e-banking sekarang sudah cukup meluas. Bukan hanya e-banking yang dimiliki oleh bank-bank saja. Tetapi saya yakin teman-teman punya GoPay, teman-teman punya Dana, mungkin ya, punya Link Aja, apalagi yang dari Grab itu OVO, begitu. Itu termasuk kategori sistem informasi e-banking ya. Nah, kalau misalkan mengambil fokus di situ, maka silahkan tuliskan tujuannya apa. Kemudian, dalam rangka menuliskan input dan outputnya, input dan output itu harus kita tuliskan berdasarkan level-level proses transaksinya, mulai dari tahapan pertama. Contoh misalkan ya, di sistem informasi akademik ini EduManage ya. Nah, proses transaksi pertama yang kalian lakukan apa? Yang pertama kali adalah login gitu ya. Nah, ketika proses login, ada input apa yang dimasukkan ke dalam sistem? Coba kalian harus membayangkan juga di sini. Ketika login itu saya ngapain toh? Ya. Nah, kalau di EduManage kan ketika login itu kita menginputkan username, kita menginputkan password. Nah, ini ada yang kurang sebenarnya ya, di slide ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Bukan hanya mengisi username dan password kan, tapi kita juga akan klik tombol login di sini. Jadi inputnya ada 3 ya, input username, input password, input tombol login. Tapi berbeda dengan kalau di ATM. ATM juga sama, proses yang pertama adalah login ya teman-teman, karena itu kan sebuah sistem yang close ya, jadi tidak terbuka, tidak setiap orang bisa mengakses di dalamnya kalau user yang mengaksesnya itu bukan user yang telah terautentikasi ya. Jadi ada proses login di situ. Nah, kalau di ATM loginnya gimana? Kita bukan menginput username dan password ya, tapi di situ kita memasukkan kartu, oke ya, memasukkan kartu ATM. Nah, kita berbicaranya memasukkan kartu ATM, tapi teman-teman harus bisa memahami di dalam kartu ATM itu ada apa? Ada sesuatu yang menjadi identitas kita, betul ya? Nah, nanti silahkan teman-teman, tolong dicari, dianalisa ya. Ketika kita memasukkan kartu, kira-kira data apa yang dimasukkan ke dalam sistem dari kartu itu ya. Kita berbicaranya memasukkan kartu, tapi ada data di dalam kartu itu yang diinputkan ke dalam sistem. Oke, selain kartu yang dimasukkan ke dalam mesin, kita menginput apa lagi? Ya, kalau di sini kita input password, di ATM bukan password ya, tapi namanya adalah PIN, betul ya. Kalau password itu kan ada kombinasi dengan hurufnya, tapi kalau PIN itu ya angka saja kan, sesuai dengan kepanjangannya PIN. Huruf N-nya itu kan number ya. Terus juga sama ya di sini. Kalau di sini tadi ada yang kurang, klik tombol klik. Di sini juga setelah kita input PIN juga ada tombol ya yang harus kita pencet begitu ya. Nah, itu silahkan teman-teman identifikasi inputnya apa. Saya harapkan sedetail mungkin teman-teman dalam menganalisanya. Analisanya harus tajam dan detail ya, tidak boleh gerambyang ketika teman-teman belajar membuat identify di sini, menganalisa sistem informasinya ya. Inputnya apa, outputnya apa. Ya, kalau proses login itu outputnya hanya ada 2 kemungkinan teman-teman semua. Ya, yaitu notifikasi gagal login, di sini juga sama ya. Notifikasi gagal login, atau kalau loginnya sukses maka dia akan menampilkan
halaman homepage user. Di sini nanti tinggal disesuaikan. Baik teman-teman, itu 2 tugas mandiri untuk pertemuan ini. Saya harapkan nanti tugas mandiri ini bisa teman-teman selesaikan, dan goalnya adalah teman-teman bisa mengidentify dan memahami ya kerja dari sistem yang kita analisis ini. Baik, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.